Halo Sobat JKN, balik lagi bersama saya Juli di Podcast Sehat, Suara Edukasi BPJS Kesehatan Tanjung Pinang. Oke, cukup meriah ya openingnya. Oke, Heboh Kak. sendiri sih jatuhnya. Nah, kali ini kita mau bahas tentang IGD nih yang udah ada disinggung di podcast episode sebelumnya tentang kriteria layanan yang termasuk gawat darurat di IGD itu gimana sih yang bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan gitu. Nah, kali ini saya bersama Kak Mutia lagi nih. Jadi sebenarnya tema kali ini nih berdasarkan pengalaman Kak Mutia sih, karena masih banyak aja gitu peserta-peserta yang ya mungkin sekedar demam ataupun penyakit yang nggak bisa dibilang gawat darurat tapi langsung ke rumah sakit gitu. Sedangkan ya mungkin harusnya mereka ke FKTP dulu, ke puskesmas atau klinik. Nah, Kak Mutia boleh disapa dulu sobat-sobat JKN kali ini dan gimana nih gawat darurat yang dimaksud langsung ke IGD dan di cover BPJS Kesehatan. Halo Sobat JKN, balik lagi nih sama aku ya Mutia Artala. Lagi-lagi nih Mutia lagi. Semoga nggak bosan sih, udah beberapa episode ini sama aku terus ya. Jadi kok keluhan aku terus ya Mas Jule yang dibahas ya. Oke deh, lagi-lagi karena keluhan yang masuk gitu ya. Oke, jadi hari ini mau bahas tentang kriteria layanan gawat darurat di IGD dengan BPJS Kesehatan biar pada tahu nih apa aja sih yang masuk dengan kriteria gawat darurat yang harus langsung ke IGD tanpa ke FKTP terlebih dahulu nih. Nah, itu dia ya Sobat JKN. Mohon disimak banget nih yang ini biar tidak ada salah lagi nih. BTW emang keluhannya Kak Mutia nih ya terkait ini gitu. Dia sering banget nih ngeluh kayak ada gitu peserta yang masih belum paham. Jadi di sini kita maksudnya mungkin menjelaskan informasi yang lebih yang mungkin ada yang belum tahu kan gitu. Apa sih yang kriteria gawat darurat yang bisa langsung ke IGD itu seperti apa? Nah, gimana nih Kak Mutia? Bukan kok jadi keluhan aku sih Julia. Ya, Bukan enggak, aku enggak ngeluh, enggak nggak tenang. keluhan ya. Bukan keluhan aku, tapi aku menerima keluhan lebih tepatnya ya. Nah, benar. Karena kan kita nggak boleh mengeluh, kita harus apa sih namanya? Kita harus semangat ya. Kita nggak boleh Bekerja ngeluh. dengan semangat. Kita harus profesional. Mungkin ini ya, kadang itu ada peserta gimana tadi disebut di awal tuh demam tinggi aja langsung ke RS, ke rumah sakit, ke IGD terus ditolak. Terus pasiennya nggak terima nih, jadilah sedikit masalah di situ. Nah, emangnya kalau demam tinggi tuh nggak darurat ya Kak Mutia ya? Kan ya orang pasti panik ya kan? Atau ada gimana sih kriterianya demam tinggi yang bisa ke IGD itu? Sebenarnya gini, demam tinggi pada bayi, iya. Oh, pada bayi ya? Iya, demam tinggi pada bayi dan anak, iya termasuk kriteria IGD karena kan ada kemungkinan bakalan kejang ya bayi tersebut. Tapi kalau dalam seumuran kita enggak dong. Masa iya demam doang langsung ke IGD. Bahkan kan obat-obat penurun panas gitu ya. Itu kan terjual bebas ya di apotek-apotek, kan apotek juga banyak, bahkan bukan cuma di apotek, di ini juga banyak ya di toko-toko kelontong lah bahasanya gitu kan. Paracetamol gitu ya? Iya kayak penurunan panas tuh banyak lah dijual bebas gitu di warung-warung gitu. Jadi sebenarnya kalau kriteria ditanyakan kriteria demam yang masuk IGD itu gimana sih? Ya itu tadi balik lagi, demam pada bayi itu termasuk, tapi kalau pada orang dewasa enggak ya, tidak. cuman kayak bayi masuk dewasa enggak gitu Karena doang. demam itu kan merupakan salah satu respon tubuh juga ya, ada yang salah nih dari tubuh kita, jadi responnya salah satunya demam Iya. gitu. Kalau menurut pengetahuan aku sih ya apa yang masuk dalam tubuh kita mungkin ada yang nggak pas, bisa jadi badan kita panas nih, demam. Itulah Bener, demam bahkan gitu ya. kalau oke makan udah pas apa segala macam udah bener, kecapean aja bisa jadi demam nggak sih? Bisa jadi demam ya. Bener. Karena demam itu salah satu respon tubuh sih ya. Oke, nah seru sih ini kayaknya bahas pelayanan apa yang termasuk gawat darurat ya. Kita bisa jadi mungkin banyak yang belum tahu ya kayak gini ya. Ya udah langsung aja nih gimana sih yang dimaksud pelayanan IGD dengan BPJS Kesehatan tuh Kak Mutia? Boleh dijelasin dulu. Jadi sebenarnya dari BPJS Kesehatan itu tuh ada kriteria yang termasuk ini ya IGD, masuk kriteria pasien gawat darurat gitu. Ya. Nah, yang salah satunya itu mengancam nyawa, terus membahayakan diri sendiri atau orang lain atau lingkungan gitu. Nah, terus gangguan pernafasan atau sirkulasi pernafasan, terus penurunan kesadaran nih,
terus gangguan hemodinamik atau pendarahan itu masuk juga. Terus yang memerlukan tindakan segera, nah itu tuh yang masuk tuh. Jadi contohnya gimana sih, mungkin gitulah ya. Jadi gimana ya, contoh dari pasien gawat darurat tuh misalnya sesak nafas nih, tapi ini juga selain demam ya, kadang ada pasien-pasien apa ya bahasanya, asam lambung gitu. Asam lambung ya. Itu juga langsung ke IGD gitu. Jadi kan disebutkan tadi pernafasan itu termasuk darurat. Terus pendarahan, jantung juga, jantung kayak bukan saturasi, EKG-nya itu nggak normal, itu termasuk pokoknya penyakit jantung kan termasuk gawat darurat juga ya. Jadi pernafasan kalau saturasinya tidak normal itu tuh masuk tuh dalam kriteria kita. Tapi kalau misalnya pasien lambung ini kan kadang kan tanda tubuhnya asam lambung tuh naik, asam lambung bahasa ininya awamnya asam lambung lah ya, asam lambung atau mah gitu. Itu kan salah satunya jantung berdebar dan menyesak dengan sesak beda ya Mas Jol ya. Terus kalau menyesak gimana? Kalau menyesak tuh kita tuh bukan susah nafas, masih bisa bicara, cuman kayak gimana bahwa bahasa Melayunya tuh senak, bahasa Indonesia gimana ya ngejelasinnya. Iya. Pokoknya itu kalau misalnya berdantungnya rasanya berdebar apa tuh kan pasti di IGD bakalan tetap dilayani, bakalan dicek saturasinya atau EKG-nya. Nah kalau semuanya tuh normal pasti pasien akan dipulangkan gitu sih Mas Jul. Jadi itu tadi juga ya, antara sesak napas dan menyesak pun bisa beda ya kriterianya. Bisa, karena memang kalau menyesak itu saturasinya normal. Kalau menyesak itu kayak gimana ya Bas? Karena gini, menyesak tuh kayak kalau kita kekenyangan. Begah. Ya kayak begah mungkin gitu ya bahasanya. Gimana kalau sih? Orang asam lambung gitu ya. Cuman mungkin menurut dia ini karena kita nggak bisa ngejudge dong, ya kan? Mungkin karena panik atau gimana kan langsung karena apa sih namanya? Cuman tetap gini, kalau misalnya menurut dokter, karena kan yang bisa menentukan dia darurat atau enggak, menegakkan diagnosis jatuhnya dokter ya. Kita tidak punya kompetensi untuk menentukan. Betul. Nah jadi selagi dia dikatakan oleh dokternya dia darurat, berarti memang kondisi dia saat itu adalah darurat dan itu bisa menggunakan BPJS dan akan diterima di IGD gitu. Oke, berarti ya prosedurnya tuh tinggal gitu aja Kak Mutia ya. Berarti datang ke IGD, intinya tinggal datang ke IGD dan ya langsung lah gitu ditangani gitu Kak ya. Tapi itu tadi kalau cuma sekedar demam ke IGD ya kayaknya agak berlebihan ya Mas Jul ya. Karena ya kembali lagi obat-obat penurun panas itu terjual bebas di warung-warung, di apotek-apotek juga terjual bebas, dan banyak kan di apotek kita tuh yang buka 24 jam gitu. Oke, berarti langsung lah pokoknya ya dilayani di rumah sakit tanpa rumit lah, tanpa mikirkan administrasi atau apa gitu. Intinya kalau udah darurat tuh dilayani walaupun pengguna BPJS gitu ya kan. Iya benar. Yang ada persepsi negatif gitu masih ada aja tuh kadang tuh kalau BPJS beda perlakuan gitu ya kan. Sebenarnya tidak, mungkin mereka ngerasa saya kok nggak diperiksa, saya kok nggak kok saya didiemin aja. Jadi kembali lagi di IGD itu juga punya yang aku tahu ya Jul, karena aku bukan dokter nih ya, tapi ya seringlah ke IGD untuk ngeliat gitu ya. Jadi sebenarnya IGD itu sesuai dengan kegunaannya pada umumnya ya, sama aja sih kalau mau gunakan BPJS kesehatan pakai BPJS atau umum tuh sama aja, dia bakal dilayanin juga dengan sesuai dengan prosedurnya gitu, prosedur IGD. Jadi yang lebih darurat itu lebih didahulukan gitu. Benar. Oke, selain tadi Kak Mutia, selain demam tinggi, ada nggak nih banyak yang peserta-peserta yang mungkin sakitnya tuh nggak darurat juga nih, tapi sering banget nih datang langsung ke RS tuh, selain demam atau asam lambung tuh ada nggak sih yang unik atau aneh gitu, yang lucu lah gitu, dia saking nggak taunya mungkin saking paniknya tuh tiba-tiba langsung ke rumah sakit gitu. Nah, tuh ada nggak sih Kak Mutia? Kalau yang kasus selain itu sih sebenarnya kasus yang masuk ke aku ya, yang laporan ke aku itu cuman itu.
Cuman 2 itu sih yang unik ya. Jadi dia pasien lucunya ini yang demam ini cowok. Bener sih ya yang kayak kesebar di media sosial. Kalau misalnya cowok ini nih demam, kalau udah demam aja tuh udah kayak sakitnya parah banget. Jadi tuh dia tuh nganggap kalau misalnya dia tuh ditolak oleh IGD gitu. Jadi dia buatlah keluhan ke BPJS Kesehatan. Setelah kayak konfirmasi ke dokternya, ke PIC-nya, dan PIC-nya mengkonfirmasi langsung ke dokter IGD yang jaga, dia tuh cuma demam panas loh Mbak Mutia. Udah saya bekali paracetamol, paracetamol penurun panas. Udah saya jelaskan kondisinya tuh seperti ini. Cuman mungkin karena ya ini ya panik ya, pasti sih panik gitu. Cowok sih kayak gitu sih, apalagi aku juga cowok ya kan, kayak demam ini rasanya kayak dunia mau berakhir gitu. Tapi pas sakit yang lain, patah tulang lah segala macam. Patah tulang tuh masih bisa nongkrong ya. Gas nongkrong pokoknya gitu. Pakai gips tuh masih bisa nongkrong kalau cowok, cuman kalau demam tuh kayak ya Allah. Nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Bener, tapi kayak nggak tahu ya kenapa kayak gitu ya. Itu sih aneh banget sih ya. Dia kalau cowok demam tuh kayak pengennya tuh harus dirawat, dan itu harus dirawat langsung gitu, padahal harus diperhatiin. Iya bener, manja gitu ya kan, karena cuma demam. Sebenarnya ayahku juga gitu sih. Enggak, makanya tadi sejujurnya aku pribadi agak-agak kayak gitu sih ketika demam nih, kayak aduh rasanya gimana gitu. Sakit yang lain masih bisa dilawan gitu ya, masih bisa kerja gitu, walaupun pakai gips, pakai apa segala macam gitu masih bisa kerja gitu ya Mas Jul ya. Sakit yang lain tuh masih bisa lah, gaskan, ngopi gas. Kalau sakit hati tuh gimana lu Mas Jul? Aduh, kalau sakit hati nih lebih baik sakit gigi ini. Kayak lagu dong itu. Daripada sakit hati ya kan. Oke, Kak Mutia, ini udah jelas ini harusnya terkait IGD gitu ya. Intinya bagi peserta JKN nih, ya bisa lah kita pandai-pandai lah gitu mikir apa sih yang darurat gitu. Jadi kita nggak harus, intinya tenangin diri dulu ketika ada apa-apa gitu. Jangan dikit-dikit langsung panik. Karena ketika panik itu ya kita nggak bisa berpikir secara jernih gitu kan. Benar. Jadi kita harus juga tahu kriteria yang dapat ditangani di instalasi gawat darurat. Jadi kalau misalnya sebenarnya gini sih, kalau misalnya kan banyak keluhan yang masuk itu seringnya tuh karena merasa tidak dilayani atau ditolak rumah sakit gitu. Sebenarnya bukan ditolak, sudah dijelaskan. Pasti dokter tuh saya jamin banget, dokter pasti menjelaskan bahwasannya ini bukan kondisi darurat. Jadi memang kalau misalnya kayak demam, asam lambung atau penyakit-penyakit yang lain pasti dipulangkan dan diminta rujukan. Itu tuh tujuannya apa tadi? Tujuannya tuh lebih ke kayak, jadi lebih ada pemeriksaan lebih lanjut nih untuk pasien tersebut, bukan ditolak gitu sih Mas Jul. Oke, nah jadi seperti itu ya Sobat JKN ya. Semua yang mendengar podcast kali ini cukup jelas tuh tentang kriteria layanan IGD di BPJS yang di cover, ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nah, Kak Mutia ada tambahan nggak nih sebelum kita tutup episode kali ini nih? Kalau dari aku sih cukup ya. Mungkin tambahannya satu, pastiin benar-benar darurat baru ke IGD. Kalau sekedar demam apa tuh udah deh. Ke FKTP aja sama-sama dilayani dengan dokter kok, sama dokter berkompeten. Nah itu ya Sobat JKN ya, pastiin dulu darurat atau enggak. Benar, jangan panik. Iya betul, jangan panik. Nah mungkin sekian episode kita kali ini, udah cukup jelas tentang itu ya. Langsung aja kita tutup nih ya Kak Mutia ya. Sampai jumpa di podcast sehat selanjutnya. Bye bye.